Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 13 Februari 2023, dijadwalkan membacakan putusan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Majelis Hakim membacakan vonis untuk para terdakwa. Selain Ferdy Sambo, Majelis Hakim juga dijadwalkan membacakan vonis terhadap terdakwa lainnya. Mereka adalah Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Ricky Rizal, Barada Richard Eliezer, dan lainnya. Terkait hakim yang menjatuhkan putusan di pengadilan, agama Islam telah membuat rambu-rambunya. Yakni, ganjaran bagi hakim yang adil dan hakim yang tidak adil. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat dalam buku Ungkapan Hikmah mengatakan, mengadili orang lain merupakan tindakan memberi kepastian hukum atas persoalan yang terjadi pada seseorang. Sedangkan kepastian hukum itu bisa bernilai benar atau salah. Setiap putusan dalam persoalan yang menimpa orang lain selalu membawa implikasi dan konsekuensi. Terkadang konsekuensi itu akan dirasakan dalam waktu yang lama bahkan terkadang hingga seumur hidup. Itulah mengapa dalam bidang peradilan, seseorang dituntut ke lapangan hatinya ketika hendak mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan saat diri sendiri belum mampu adil dalam mengolah emosi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari lainnya, Rasulullah juga bersabda, layak diana hakamun baina isnaini wahwa gadbanun. Yang artinya, seorang hakim dilarang memutuskan perkara putusan antara dua orang ketika marah. Sementara, dalam hadits Bukhari dan Muslim dipaparkan tentang 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungan, arsinya pada hari yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan berada di naungan Allah pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah, yaitu, pemimpin yang adil dan jujur, pemuda yang dibesarkan dalam ibadah kepada Allah, orang yang hatinya melekat di masjid, 2 orang yang menjalin persaudaraan dan berpisah karena Allah, lelaki yang diajak berselingkuh oleh perempuan cantik dan berpangkat tetapi dia berkata, aku takut kepada Allah. Orang yang merahasiakan sedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah hingga matanya berlinang air mata. Hadits Bukhari dan Muslim. Ketujuh orang tersebut akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan naungan dalam hadits itu ialah naungan arsy, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, Fath al-Bari, karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, disebutkan di hadits itu, bahwa salah satu yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang imam yang adil. Makna dari imam yang adil ini ialah setiap orang yang diberi kuasa atau yang memiliki kuasa atas urusan umat Islam. Artinya, makna imam yang dimaksud tidak hanya merujuk pada pemimpin negara, tetapi juga termasuk di antaranya seorang hakim yang diberi kewenangan atau kuasa untuk memutus suatu perkara. Dengan kewenangan itu, hakim yang adil akan memutus perkara secara adil dan tegak lurus, sebab, itulah yang kemudian akan membangkitkan sebuah bangsa dan memajukannya di berbagai aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh, kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dahulu, di era kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri pernah mengirimi surat yang berisi nasihat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada beberapa poin dalam surat, yang berisi tentang ciri-ciri imam yang adil. Salah satunya, dijelaskan bahwa orang yang adil adalah yang mengikuti perintah Allah dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya sebagaimana mestinya, tidak melebih-lebihkan, dan tidak pula lalai. Al-Zarqani dalam kitab Syarah Al-Muwatta, menambahkan bahwa adil itu merupakan perwujudan dari 3 hal yaitu kebijaksanaan, keberanian, dan kesucian.